poligami ini adalah salah satu topik yang banyak disorot oleh pihak luar terhadap Islam. Dan tentu saja poligami ini juga ada dinamikanya di dalam Islam itu sendiri. Bahkan kalau kita melihat poligami kaitannya dengan Islam ini kan sebetulnya Islam merespon tradisi poligami yang sudah ada di masa pra-Islam di masyarakat Arab itu, dan juga ternyata di belahan dunia lain juga itu sudah sangat eksis sejak lama gitu. Saya akan memulai dari sejarah poligami lintas bangsa ya. Jadi rupanya ada banyak sekali bangsa di Eropa, Asia, Afrika yang punya tradisi poligami cukup tua gitu. Dan nanti kita juga melihat poligaminya itu tidak hanya sampai 4, bahkan ribuan gitu. Jadi dari slide ini saya ingin menunjukkan saja bahwa poligami itu adalah sebuah tradisi perkawinan yang lama, dan itu adalah akibat dari relasi gender yang tentu saja tidak imbang ya. Tidak imbang, nanti saya akan coba menggambarkan dalam konteks masyarakat Arab pra-Islam. Tetapi secara umum poligami ini menunjukkan bahwa relasi yang tidak imbang itu terjadi di berbagai belahan dunia sejak lama. Mengapa kemudian poligami terkait dengan hal itu? Karena pandangan bahwa perempuan ini kan dalam sejarahnya pernah diragukan sebagai manusia, gitu. Sehingga memelihara misalnya istri, bahkan juga selir, perempuan itu seperti mainan saja. Anda mengoleksi mainan, Anda mengoleksi perempuan, Anda istri itu orang yang berfungsi untuk misalnya memuaskan hasrat seksual Anda, bukan mitra setara, bukan mereka yang berada di samping, tetapi di belakang, kadang bahkan di bawah, bahkan kadang tidak diperhitungkan sama sekali. Dan itu rupanya tidak hanya di Arab, tidak hanya di Islam, tetapi juga di berbagai bangsa. Yang kedua, lintas agama juga seperti itu. Di beberapa agama, kalau saya coba berselancar ya, mencari informasi tentang tradisi poligami di luar Islam itu juga, saya menemukan beberapa hal yang agama lain juga memberikan justifikasi atas perilaku poligami itu. Ini yang saya temukan misalnya di agama, ini mungkin agama Like ya, kemudian agama Hindu, Yahudi, sebelum ya. Jadi Yahudi itu pernah juga ada masa di mana laki-laki boleh mempunyai istri banyak. Disebutkan dalam literatur itu bahwa laki-laki menikahi banyak istri dengan syarat mampu membiayai. Ini mirip sekali dengan Islam. Kalau Islam mengatakannya asal adil gitu. Adilnya ya antara lain dalam hal ekonomi itu dia menafkahi dengan baik gitu. Nah, sejumlah kaum Yahudi disebutkan segolongan orang kelompok itu menganjurkan agar tidak lebih dari 4. Tapi di kalangan Yahudi ada juga yang tidak mengakui pembatasan itu sehingga boleh lebih dari 4. Poligami kemudian dilarang melalui sidang Muktamar Rabi pada abad 11. Jadi ada kesepakatan bahwa poligami itu kemudian dilarang. Meskipun katanya di Timur Tengah penganut Yahudi juga masih melakukan poligami, katanya begitu. Tradisi Kristen juga menurut sejarahnya ada gitu. Jadi boleh menikahi atau sah menikah dengan 3 istri. Ini disebutkannya perkawinan dengan istri kedua, ketiga bersama istri pertama. Keputusan itu dilaksanakan hingga abad 16 Masehi. Namun sampai sekarang juga katanya di kalangan Kristiani ini ada sekte Mormons ya, yang membolehkan poligami. Saya dengar di Amerika itu cukup populasinya cukup besar juga ini sekte ini. Bahkan di tahun 1830 Masehi itu sekte ini mengatakan bahwa
kalau pria hanya terikat pada satu perempuan itu adalah sesuatu yang tidak wajar gitu. Jadi monogami dianggap sebagai anomali, sesuatu yang tidak normal. Nah, tentu saja Islam kemudian sampai sekarang dipahami sebagai agama yang memperbolehkan poligami sampai dengan 4. Jadi kalau kita lihat dari informasi tadi ya, Yahudi memutuskan kemudian melarang, Kristen juga ya, Kristen juga melarang. Nah, Islam ini yang sampai sekarang belum ada satu forum apapun yang melarang terjadinya poligami. Jadi sampai sekarang sejak dulu difahami sebagai agama yang membolehkan poligami. Nah, kalau kita mencoba ya melihat sejarah kenabian, itu memang banyak sekali nabi yang menurut informasi sejarah punya istri lebih dari satu. Misalnya Nabi Ibrahim itu yang terinformasikan ada 3 istri ya. Sarah, Hajar itu jelas mereka di waktu yang sama, tapi Kusurah ini yang tidak tahu apakah juga di saat yang sama. Nah, Nabi Yakub menikah sampai 5 kali. Tapi usianya ternyata memang nabi-nabi zaman dulu itu kan usianya panjang-panjang ya. Ada yang sampai 100 tahun. Jadi Nabi Ibrahim sendiri 200 tahun dikabarkan hidup. Lalu Nabi Yakub menikah 5 kali, usianya 137 tahun. Kalau Nabi Musa menikah 4 kali, beliau wafat pada usia 120 tahun. Nabi Daud, sehingga ini tidak jelas apakah 9 istri dari Nabi Daud itu dalam satu waktu ataukah selama 100 tahun usianya itu poligami dalam waktu yang sama itu berapa, tidak begitu jelas. Nah, ini yang agak spektakuler itu adalah Nabi Sulaiman karena bahwa beliau ini kan raja ya. Raja itu kan biasanya punya privilege, punya kekhususan. Ya nggak usah jauh-jauh Raja Sulaiman, Raja Jawa juga kan. Artinya tradisi poligami itu juga tidak jauh dari sejarah kita sendiri. Jadi punya 700 istri plus 300 selir gitu. Ini yang diberitakan. Ya mungkin nggak kenal semuanya juga, mungkin juga tidak ada yang tidak pernah ketemu kan. Ini kan soal bagaimana memutuskan seseorang itu sebagai istri kan. Artinya orang menyerahkan anaknya, oke, saya peristri tapi nggak diapa-apain juga bisa jadi. Bayangkan loh 700 istri. 4 aja kadang keliru manggilnya kan, apalagi 700. Nah, Nabi Muhammad itu diriwayatkan jumlah istrinya secara keseluruhan adalah 12 orang. Tapi pada masa beliau wafat itu 9 yang hidup. Sehingga kemudian ada sebagian kecil ya, tapi ini banyak ditolak tentu saja oleh mayoritas, mengatakan bahwa poligami itu boleh sampai 9 gitu. Di samping cara memahami ayat nikahilah olehmu 2, 3, 5 tambah 4 jadi 9 gitu. Jadi ini memang, tapi ini pendapat yang sangat sangat minoritas. Nah, mari kita lihat sejarah poligami di Arab pra-Islam sendiri. Nah, kita tahu bahwa masyarakat Arab pada masa Islam hadir itu kan mempunyai sistem perbudakan ya. Jadi manusia memperbudak manusia lain yang lebih lemah itu sebagai sesuatu yang diterima sebagai norma sosial itu. Dan itu antara lain dipicu oleh banyaknya perang yang kemudian penaklukan menghasilkan tawanan, lalu tawanan menjadi budak. Yang kedua adalah sistem riba, jadi rentenir ya. Orang hutang kepada seseorang, jaminannya apa? Jaminannya antara lain adalah perempuan. Tentu saja yang dipilih oleh si pemberi hutang itu adalah perempuan-perempuan yang dia sukai, termasuk istri. Gitu. Jadi istri yang hutang, anaknya yang hutang, mungkin ibunya yang hutang. Kalau tidak mampu membayar sesuai dengan tempo yang ditentukan, jatuhlah si jaminan itu sebagai budak. Artinya hak miliknya berpindah
Dan yang menghutangi itu bisa saja kemudian menjual perempuan itu untuk mendapatkan kekayaan. Secara umum, laki-laki itu bisa punya istri sampai 20, 30, bahkan 100 istri atau lebih. Terutama adalah mereka yang punya kedudukan sosial tinggi. Misalnya orang kaya, kemudian bangsawan atau raja ya. Pada masa itu seperti itu. Cuma yang rakyat kebanyakannya itu, kalau kita melihat tafsir tentang ayat poligami itu, ya kurang lebih 10 lah, yaitu mereka punya istri. Karenanya ketika ayat itu turun, ayat tentang poligami, yang juga ayat tentang monogami itu, Rasulullah kemudian memerintahkan sahabatnya untuk menceraikan istrinya dan hanya boleh disisakan 4. Ya. Makanya ini adalah hadis yang digunakan untuk menolak pemahaman bahwa yang dimaksudkan dengan nikahi 2, 3, 4 itu adalah 9 karena bertentangan dengan riwayat ini. Yang menarik adalah di ayat tentang poligami itu dia nempel dengan ayat tentang anak yatim gitu. Jadi sebelum ayat yang menjelaskan tentang poligami, itu ada ayat yang mengingatkan untuk bersikap adil pada perempuan yatim. Jadi tidak boleh menukar harta sendiri dengan harta mereka, atau bahkan memakan harta anak yatim ini. Dan memakan harta anak yatim itu dikatakan sebagai dosa yang sangat besar sekali. An-Nisa ayat 3 itu, kalau misalnya teman-teman hanya mendengarkan nikahilah olehmu perempuan 2, 3, 4 itu sebetulnya bukan ayat yang utuh. Itu ayat yang sudah dipetik dan memetiknya pun dia secara kalimat sebetulnya tidak utuh. Secara kalimat ya. Jadi kalimatnya jika kamu X maka Y. Nah dia itu hanya ngutip maka Y gitu. Jikanya itu dihilangkan. Jadi kalimatnya itu, jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil pada anak yatim, kan tadi ya, makan sedikit saja itu sudah dosa besar. Sementara kalau mengawini mereka, maka kan kemungkinan untuk memakan harta anak yatim yang diperistri itu lebih besar lagi. Agak sulit memilah harta anak yatim yang dinikahi itu dengan harta dia, lalu dia tidak memakannya kalau memperistri. Makanya kemudian disarankan untuk nikahi perempuan lain. Kalau khawatir menikahi anak yatim itu kemudian kamu tidak bisa adil, maka nikahi perempuan. Nah ini terjemahannya juga banyak dipersoalkan ini. Fankihu ma toba lakum minan nisa. Ya, secara literal itu sebetulnya nikahilah olehmu perempuan yang mereka suka, mereka ridho gitu. Mereka rela dinikahi. Tapi yang sering diterjemahkannya adalah nikahilah perempuan yang kamu sukai. Jadi laki-laki yang menyukai, bukan si perempuan. Kalau secara literal itu perempuan. Jadi nikahilah perempuan yang rela kamu nikahi, 2, 3, 4 gitu ya. Di ayat yang sama, itu masih ada lanjutannya ini. Wa in khiftum alla ta'dilu, dan kalau kalian khawatir tidak bisa adil di antara istri itu 2, 3 atau 4, fawahidah, maka satu istri saja, au ma malakat aimanukum, atau budak yang kamu miliki gitu. Tentu saja mengapa ada budak, karena memang waktu itu ada perbudakan. Jadi satu istri saja, au ma malakat aimanukum, atau budak yang kamu miliki, dzalika adna alla ta'ulum, itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya. Jadi saya mengatakan bahwa ayat ini sebetulnya satu, di samping dia membatasi, misalnya pertanyaan, kenapa fankihu ma tobalakum minan nisai masna kan 2, 3 atau 4? Mengapa dari kecil terus membesar gitu ya? Alasannya adalah karena nggak mungkin ada 4 tanpa 3. Nggak mungkin juga ada 3 tanpa 2 gitu.
Tapi dipahami oleh mereka yang pada umumnya mengatakan, ya itu kan berarti bahwa pesan akhir justru yang menjadi penekanan. Cuma alasan ini menjadi gugur karena kan ada terusannya. Sayangnya terusannya ini tidak populer gitu. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida, kalau memang khawatir tidak bisa berbuat adil, maka satu saja. Gitu ya, satu saja. Dan malakat aymanukum atau budak yang kamu miliki, dzalika adna alla ta'ulu, dan itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya. Jadi ayat ini yang berkali-kali dikatakan itu adalah soal keadilan dalam rumah tangga, dalam perkawinan. Jadi pesan umumnya kira-kira hindari perkawinan yang beresiko tinggi munculnya ketidakadilan gitu. Yang dicontohkan di sini adalah menikahi perempuan yatim yang punya harta itu. Yang kedua adalah menikah lebih dari satu. Makanya kita ingin mengatakan bahwa ayat ini bukan ayat poligami, ini ayat monogami gitu. Karena dia ada pesan monogami yang juga sangat kuat sekali. Dan monogami itu adalah tadi yang dikatakan memang tidak lazim di sebuah masyarakat yang pada masa itu di Arab pun tidak lazim. Tetapi Rasulullah itu nanti kita lihat ya, beliau punya istri Khadijah, itu istri pertamanya. Selama 18 tahun monogami, hanya Khadijah saja. Rasulullah itu. Barulah di sisa hidupnya itu kan sekitar 8 sampai 10 tahun ya. Ketika istri pertamanya wafat itu, kemudian Rasulullah punya istri lebih dari satu. Dan nanti saya akan sedikit sharing tentang usia dari para istri Nabi ini.